Dyer's Talk Town. Hidup kok gini-gini amat ya. Duit banyak tapi nggak nambah-nambah. Bingung mau diapain. Udah lah. Ngantuk. Duh, apaan nih? Aku jadi inget film Aladdin ya. Wohohoho, wahai tuanku. Ini apaan lagi? Please, jangan lalu deh. Aku kan bukan Kapopors. Selamat, kau telah menjadi tuanku. Maka permintaanmu akan kupenuhi. Kenalin, aku Jono. Apa yang menjadi bebanmu? Wajahmu kok kebingungan? Oh, keren sekali sih. Tapi aku juga lagi bingung sih, Om Jin. Aku kan udah kaya, punya duit banyak. Tapi hidupku ya cuma gini-gini aja lah. Main game, tidur, dimarahin mami. At least biar ada gunanya dikit. Uang ini mau diapain ya, Om Jin? Wah, aku ada saran ampuh. Gimana kalau beli saham di Aeon Unilever aja? Oh, saham. Aku ngerti sih dikit-dikit. Tapi masih bingung apa bedanya saham preference sama ordinary. Om Jin tolong jelasin dong, aku bingung. Jadi, gini. Oh, pertama-tama saya kenalkan dulu Bapak dan Nyonya yang unyu-unyu ini. Jadi, di sebelah kanan saya ada Bapak Satria. Dia merupakan pemegang saham preference di PT Aeon Unilever. Lalu, di sebelah kiri saya ada Nyonya Erika. Dia merupakan pemegang saham ordinary di PT Aeon Unilever. Ada beberapa ciri-ciri saham biasa seperti yang dimiliki Nyonya Erika nih. Yang pertama, voting right, hak suara, hak memberikan suara. Preference shareholder biasanya tidak memiliki voting right. Yang kedua, dividend right, hak untuk mendapatkan dividen. Biasanya, hak dividen yang diterima oleh pemegang saham ordinary dibagiin terakhir setelah hak preference dibagiin. Jadi, kayak dapat saham sisa. Kalau nggak ada sisa, maka nggak dapat. Yang ketiga, ada preemptive right, hak mempertahankan persentase kepemilikan saham. Di saat perusahaan akan menurunkan saham baru, nah, untuk mempertahankan persentasenya, pemilik saham ordinary bisa tuh membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan akan menawarkan saham baru itu pertama-tama buat pemegang saham yang ada di perusahaan. Baru setelah masih ada sisa akan dijual ke umum. Yang keempat, ada residual claim right, hak klaim saat perusahaan dilikuidasi. Pastinya pemegang saham akan dapat bagian dari sisa likuidasi, asalkan dia ada sisa cashnya. Kalau nggak ada sisa cash gimana? Ya nggak bakal dibagiin. Nah, beda lagi nih hak saham yang dimiliki Bapak Satria. Ada beberapa ciri-ciri saham istimewa atau saham preference. Pastinya Bapak Satria memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan dari saham biasa nih. Berikut hak-haknya dilihat dari sisi keistimewaan dalam hal dividen. Yang pertama, first right to receive dividend, hak mendahului untuk menerima dividen daripada ordinary shares. Jadi, preference shares dulu, baru ordinary shares. Yang kedua, jumlah dividen yang diterima telah ditetapkan di awal dengan satu formula tertentu. Misal, 5% per value atau 20% dari net income. Yang ketiga, kumulatif dividen. Dividen atas saham preference dapat diakumulasi jika dalam satu periode dividen tidak dibayarkan. Contoh kasus, misalkan 2018 perusahaan tidak membayarkan dividen, maka pemegang saham biasa dan preference tidak dapat dividen. Namun, pada 2019 perusahaan dapat membayarkan dividen, maka pemegang saham preference akan mendapatkan 2 kali lipat di 2019, akumulasi dari 2018 yang tidak dibayarkan. Sedangkan hal keistimewaan dalam hal likuidasi. Yang pertama, first right to claim liquidated assets, hak mendahului untuk menerima pembagian aset likuidasi daripada ordinary shares. Yang kedua, aset likuidasi akan dibagikan kepada preferential holders sebesar per value atas preference shares. Nah,
kalian itu masing-masing punya kelebihan yang nggak dimiliki satu sama lain. Jadi, jangan saling iri ya. Oh, jadi gitu. Aku mulai paham sih bedanya sekarang. Jadi pengen beli saham preferen aja lah, biar dapat dividen untung. Gaskan tuanku, uang Anda akan lebih berguna. Mari, ikut saya ke perusahaan Unilever. Halo bro, apa kabar? BTW kemarin hasil RUPS gak ada pembagian dividen ya? Iya nih, tahun ini kita gak dapat. Tahun depan tuh bakal dapat sih, tapi cuma dikit. Ih, sombong amat lu, mentang-mentang punya saham preferensi bisa dikumulatif tahun depan. Ya, kalau bisa sombong ngapain kagak lah. Tapi BTW bro, gue bingung nih masalah perhitungan kalau kumulatif. Lo tahu gak gimana model perhitungannya? Lah iya, gue juga kepo gue bakal dapat berapa ya. Kita investor aja yuk, dia kan akuntan di sana, pasti tahu deh. Hai, ada apa ini tiba-tiba nginvest? Jadi gini nih sis, aku kan bingung perhitungan kumulatif itu gimana. Tolong jelasin dong modelnya itu kayak gimana. Ah, ada maunya doang ya kalian hubungin gua. Oke deh, mumpung gua baik, gua jelasin ya. Jadi PT Unilever memiliki 700.000 lembar saham preference. Kumulatifnya 25%, par value-nya Rp1.000 per lembar. Aladin memiliki 100.000 lembar saham preference di PT Unilever. PT Unilever memutuskan untuk tidak membayarkan dividen pada tahun 2020. Berapakah dividen yang akan diterima Aladin pada tahun 2021? Diketahui, PT Unilever memiliki 700.000 lembar saham preference. Kumulatifnya 25%, par value-nya Rp1.000 per lembar. Annual dividennya sama dengan 700.000 dikali 25% dikali Rp1.000 sama dengan Rp175 juta untuk tahun 2020. Untuk tahun 2021, Rp175 juta dikali 2 sama dengan Rp350 juta. Jadi Aladin akan menerima dividen pada tahun 2021 sama dengan 100.000 per 700.000 dikali 350 juta sama dengan 50 juta rupiah. Jadi Aladin akan menerima dividen sebesar 50 juta rupiah pada tahun 2021. Yaelah, dikit amat yang buat ordinary gara-gara diembat preference. Makanya bisa berperan dulu. Gue dapat dividen banyak tahun depan. Mending beli saham, hanya rebahan bisa dapat dividen atau nabung, cuma harapin bunga bang, bunga kecil tapi admin gede, kita nentuin maulah Cuma mimpi ternyata. Apa ini lagi? Oh, Doki. Hai. Sayang, anterin aku yuk. Kemana? Kita ke mall, terus nonton, sama beli baju, temenin aku ya. Hei, lagi covid gini, ngajain ke mall. Alah, nanti kita nonton di Zoom aja ya. Itu kan mematuhi aturan pemerintah. Ya udah. Dadah. Astaga, punya anak satu udah perjaka, kerjaan cuma main HP. Mau jadi apa kamu nak? Mentang-mentang udah punya duit banyak dari ayah ya? Iya Mi, Aladin janji deh, mulai dari sekarang Aladin mau investasi saham preference aja nih, biar untungnya banyak. Soalnya kalau nanti di bank, mungkin nih, soalnya kita bayar bunga tiap tahun. Kamu kesambet apa sih? Tumben sadar. Tadi Aladin juga mimpi terbang di atas karpet nih, uangnya banyak banget nih Aladin. Aduh, ada-ada aja anak ini.